Kok Pak Dokter ini pernah nyuntik juga? Bisa nyuntik? Lebih dari junti. Bisa gitu ya. Kita cuma berdajak kan. Iya, Atau lebih dari junti. udah gelarnya panjang-panjang, nggak pernah praktek pula kan, cuma manajemen aja gitu. Tadi seperti Mas Nugroho bilang, Deli Serdang ini punya pesisir, dia punya kota, dia punya desa, dia punya gunung, punya hutan. Nah, udah pasti ini semua akan mempunyai nilai tambah atau mempunyai daya tarik yang baik bagi seluruh pengusaha. Nah, dan tinggal bagaimana pemerintah ini mengemas Deli Serdang ini untuk sangat layak untuk dijual. Sehingga kita jangan lagi berpikir bagaimana APBD yang untuk membangun, tapi bagaimana APBD itu menjadi triggernya untuk modal yang masuk ke Deli Serdang untuk sama-sama membangun kabupaten itu. Kita harus mampu menciptakan momentum-momentum baru, ya, dan itu hanya bisa dilakukan oleh seorang kepala daerah mungkin yang punya visioner lah, yang visioner yang ke depan, yang mampu membaca bagaimana harusnya pembangunan itu lebih terarah ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari yang berbahagia bagi kita, masyarakat Deli Serdang, hadir di podcast kita hari ini. Abang kita, Dr. Asruluddin Tambunan, MCAT, SPPD, KGE, Finasim. Memang cukup fantastis juga gelarnya hari ini. Cukup baik. Kita lihat, kita sedikit akan berbincang-bincang sama Dr. Asruluddin Tambunan yang lebih populer, sering dipanggil orang dengan Dr. Aci. Siap, Mas. Selamat, Pak. Makasih, Bang. Selamat. Siap, Mas Nugroho. Mantap. Ya, hari ini kita coba berbincang persoalan Deli Serdang. Pertama mungkin kita profil dari Dr. Asruluddin ini ya, dari profil Asruluddin, dari kuliahnya dulu, Bang. Ya. Kuliahnya di mana, Bang? Baik, terima kasih Mas Nugroho. Podcast yang luar biasa malam nih. Jadi nama saya Asruluddin Tambunan, Mas, ya. Ya, sehari-hari saya juga berprofesi sebagai praktisi klinisi ya. Ya, ada juga sebagai birokrat. Nah, mungkin dalam beberapa hari yang lalu saya sudah baru berhenti lah dari birokrat ya. Iya. Jadi saya kebetulan dari alumni dari Universitas Sumatera Utara ya. Nah, dari mulai S1, S2 hingga sekarang ongoing S3, tetap setia saya dengan Universitas Sumatera Utara. Ya, saya berharap Universitas Sumatera Utara ini ya mampu melahirkan generasi-generasi atau orang-orang terdidik ke depannya, Mas. Jadi makanya saya selalu setia sama Universitas Sumatera Utara ini. Gitu mungkin, Mas. Oke, terima kasih Bang Aci. Ya. Kita melihat bahwasannya dari karir Bang Aci yang setahu saya dari Wakil Direktur Rumah Sakit Daerah Deli Serdang yang sekarang bernama Rumah Sakit Umum Daerah Bapak Amri Tambunan. Iya. Dari situ Bapak Aci beranjak ke Kepala Dinas Kesehatan Deli Serdang. Iya. Kan begitu. Dan mungkin beberapa hari yang lalu telah mengundurkan diri karena Bang Aci mencalonkan diri menjadi calon Bupati Deli Serdang periode 2025-2030. Ya, betul, Mas. Kan begitu. Sebenarnya saya cukup melihatnya seorang dokter yang ingin mengabdi kepada negara gitu. Padahal kalau setahu saya masih panjang ya karir ASN sekarang namanya, aparatur sipil negara masih panjang, tapi Bang Aci ingin mengabdikan diri kepada negara gitu. Jadi saya melihat motivasi Bang Aci apa sih? Ingin mengabdi kepada negara yang mencalonkan diri menjadi Bupati Deli Serdang. Ya, baik, Mas. Ini memang satu kisah yang lumayan panjang nih memang kalau mau diceritakan ya. Jadi
siogianya memang dokter ini merupakan salah satu pendirinya di negara ini, Mas. Ya. Kalau dulu ada di Stovia, dulu ada namanya dokter-dokter yang pendiri negara ini. Iya. Ya, dan mereka tidak hanya bekerja untuk bagaimana menyembuhkan pasiennya secara orang per orang, tapi mereka juga berusaha bagaimana membantu atau menolong sekali banyak orang gitu. Ya, mungkin saya selepas tamat dari Fakultas Kedokteran tahun 2002 kali ya, saya sudah mulai berkecimpung di bidang klinisi saya. Terus saya sampai menjadi dokter spesialis, kemudian jadi dokter konsultan. Ya. Terus saya itu bergelut dengan bagaimana menolong orang per orang, Mas Nugroho. Nah, di situ saya mulai terpikir, ternyata menolong orang per orang tidak akan menyelesaikan masalah sosial masyarakat ini secara banyak gitu. Tentu dibutuhkan satu regulasi baru atau satu bentuk posisi baru. Ya, bagaimana kita bisa lebih banyak membantu orang. Ya. Itu juga yang awalnya membuat saya tertarik masuk ke manajemennya rumah sakit. Ya. Dengan saya masuk terlibat di dalam manajemen rumah sakit, tentu saya bisa memberikan kontribusi bagaimana menolong, tidak hanya menolong pasien saya sendiri, tapi bagaimana menolong keseluruhan pasien di dalam bentuk pelayanan yang terbaik. Ya, lepas dari perjalanan 6 tahun dan dengan banyaknya permasalahan yang dihadapi di rumah sakit, ternyata saya mengambil satu kesimpulan bahwa kalau untuk menyelesaikan permasalahan di hilir, ternyata hulunya juga harus ditangani dengan baik. Lalu saya berpikir hulunya itu ternyata mungkin sebagian di dinas kesehatan. Disitulah saya mengajukan diri di saat ada pembukaan untuk menjadi seorang kepala dinas. Ya, saya mendaftar. Ya, alhamdulillah saya terpilih. Ya, kebijakan yang pertama kali saya ambil di dinas kesehatan tentunya bagaimana saya mempermudah orang-orang yang selama ini mempunyai tunggakan BPJS, itu yang bisa saya putihkan dengan kerjasama dengan BPJS ya. Kemudian berlanjut, saya kepingin bagaimana masyarakat ini bisa mempunyai satu semacam asuransi kesehatan. Saya coba bagaimana anggaran di kabupaten apakah memadai untuk itu. Namun setelah kita diskusi dengan semua stakeholder yang ada, itu tidak memungkinkan. Saya melakukan satu terobosan. Bagaimana saya membedah semua anggaran di dinas kesehatan saya. Saya lihat apakah kecukupan obat cukup. Saya luncurkanlah di 2024 akhir berobat gratis itu di puskesmas. Hanya dengan modal KTP. Karena kalau kita mau mencontoh seperti Medan, tentu ya modal harapan KTP bisa masuk ya. Iya, harapannya seperti itu, tapi APBD Kabupaten Deli Serdang untuk saat ini rasanya nggak mungkin kan untuk itu. Itu juga yang terakhir menjadi tantangan sama saya. Karena untuk mengotak-ngatik APBD ternyata level kepala dinas itu tidak sampai ke sana. Ya. Dan ternyata terlalu banyak masalah sosial yang lain yang harusnya bisa lebih banyak membuat perubahan, membuat satu bentuk peradaban baru di masyarakat ini. Itu juga lah yang menggelitik hati saya. Ya, kalau memang bisa kita rubah atau kita tolong orang secara kebanyakan dengan menjadi pengambil kebijakan, pembuat kebijakan. Ya, walaupun saya 13 tahun lagi mempunyai masa dinas sebagai aparatur sipil negara, ya. Dan saat ini alhamdulillah memang saya di posisi puncak karir saya sebagai salah satu pejabat eselon 2. Ya, kalau saya memang mau egois mungkin bisa saya ikutkan, tapi ya saya pikir ide-ide itu lebih baik dikembangkan di saat saya masih di bawah 50 tahun. Artinya semua ide yang akan dikembangkan tentu akan membutuhkan effort pikiran yang luar biasa.
Disitulah saya berpikir kalau saya bisa membangun satu kebijakan baru, membentuk satu pemerintahan baru dengan menjadi seorang kepala daerah, apalagi ada saat ini peluangnya di saat pergantian kepala daerah ya, dengan diskusi dengan seluruh keluarga, ya saya bismillahkanlah diri saya mundur dari ASN, mundur dari kepala dinas, ya untuk mencapai sesuatu yang baru, ya untuk sekedar bagaimana saya bisa mengeluarkan seluruh ide-ide saya untuk membangun kabupaten ini, ya. Dan yang paling penting bagaimana bisa lebih banyak membantu seluruh masyarakat Kabupaten Serdang. Itulah mungkin seklumitnya Mas Nugroho, mengapa saya sampai menjadi seorang calon bupati dari Serdang. Ya, saya menilai bahwasannya hati Bang Aci ini cukup mulia ya, cukup mulia memperhatikan kesehatan yang notabene kita ketahui jumlah rakyat di Serdang itu lebih kurang 2 juta ya. Ya. 2 juta jiwa, seorang dokter untuk melindungi ataupun melihat masyarakatnya yang hari ini kebutuhan kesehatan cukup penting hari ini, saya rasa kan. Jadi beranikan diri menjadi calon bupati Desa Serdang itu kan akan mengambil sebuah kebijakan yang lebih besar daripada kadis kesehatan tersebut gitu. Itu cukup mempunyai hati yang mulia memperhatikan kesehatan masyarakat di Serdang. Itu memang salah satu poin yang kita lihat bahwasannya hari ini kesehatan itu adalah suatu perhatian cukup serius dengan kejadian mungkin dari dulu corona ya. Virus corona tiba-tiba muncul, itu bisa banyak merepotkan orang kesehatan gitu. Kan mesti dari dasar tersebut harus dipersiapkan gitu untuk masyarakatnya gitu. Dan hari ini saya lihat seorang dokter, memang banyak berapa tokoh ya. Budi Utomo itu ada Dokter Sutomo juga gitu, seorang dokter. Kok tidak silap saya Dokter Pringadi pun tokoh, pernah menjadi dewan juga pas di Kota Madya Medan gitu. Saya cukup baik. Mungkin kita beranjak lagi persoalan, kok Pak Dokter ini pernah nyuntik juga, bisa nyuntik. Lebih dari junti. Bisa gitu ya. Kita cuma berdajak kan. Iya, lebih dari junti. Udah gelarnya panjang-panjang, nggak pernah praktek pula kan, cuma manajemen aja gitu. Kan kita butuh juga kan, gitu. Kadang-kadang Pak Dokter di rumah sakit bukan manajemen aja, diurus juga, dilihat pasiennya tersebut kan begitu. Gitu. Jadi setelah kita bicara dari Serdang itu yang ada di lautan, pantai Labu, ada di pegunungan seputaran Sibolangit. Persoalan yang krusial hari ini kan Bang Aci itu persoalan infrastruktur, pemerataan pembangunan dominannya itu. Tanggapan Bang Aci gimana bicara infrastruktur? Ya, kalau infrastruktur menurut saya itu merupakan satu masalah lah, tidak hanya di Desa Serdang, Mas Ya, Nugroho, Sumatera Utara sudah terkena tanda kutip. Seluruh Nusantara ini pun memang permasalahannya di infrastruktur. Cuman sekarang tinggal bagaimana seorang pimpinan wilayah mampu melakukan satu momentum baru, pembuatan momentum baru lah menurut saya. Kita bisa contoh seperti misalkan Tangerang, ya, kita bisa contoh seperti macam mana Bekasi, ya. Pembangunan di daerah-daerah sana itu tidak melulu melalui anggaran pemerintah daerah. Jadi pemerintah daerahnya itu saya sering diskusi ya, kebetulan dengan saat saya studi tiru lah mungkin ke beberapa daerah tersebut ya. Pemerintah daerahnya itu mungkin hanya menyiapkan trigger, pemicu, ya, dan dia memberikan insentif kepada seluruh stakeholder untuk membangun itu. Terakhir mereka ikut membangun sendiri kota itu. Karena begini, kalau anggaran kita hanya cuma punya 2 miliar, berarti kita hanya bisa bangun 2 kilometer jalan. Tentu efek implikasi ekonomi yang dihasilkannya pun ya sepanjang 2 kilometer jalan tersebut saja.
Tapi begitu kita membuatkan satu jalan baru yang besar dengan aksesnya yang baik, mungkin kita habis 20-30 miliar. Tentu pengusaha akan lebih banyak mau meletakkan uangnya di sana. Mungkin uang yang akan diletakkan di situ tidak 20-30 miliar, bahkan bisa ratusan miliar. Itulah yang terbersit saya bagaimana membangun Deli Serdang ini ke depannya. Kita harus mampu menciptakan momentum-momentum baru, ya. Ya, dan itu hanya bisa dilakukan oleh seorang kepala daerah mungkin yang punya visioner lah, yang visioner yang ke depan, yang mampu membaca bagaimana harusnya pembangunan itu lebih terarah ke depannya. Karena kalau sekedar kita mempunyai uang 100 miliar kita bangun jalan, saya rasa 10 tahun, 20 tahun lagi pun ya tidak akan kabupaten selesai, itu ya. akan gitu-gitu aja, nggak akan pernah terselesaikan masalah Karena itu. persoalan perawatan. Iya. Jadi kita harus melibatkan seluruh unsur yang ada. Kalau dulu saya ingat waktu mendiang ayah saya, GDSM. ya, Bapak Amri Tamunan dengan GDSM, dan dia melakukan GDSM itu dengan 3 pilar. Ya, ada pilar pemerintah, ada pilar swasta, dan pilar rakyat. Ya, hal itu yang sebenarnya harus dikerjakan. Dulu Pak Ahok ingat kali saya, bagaimana dia membangun Taman Semanggi itu. Taman Semanggi itu nggak dia bangun itu dari uang APBD-nya Jakarta. Tapi dia bangun dari gedung-gedung pencakar langit di sekitarnya. Bukan namanya CSR dibilangnya, tapi itu merupakan bentuk kewajiban dari pengusaha itu sendiri. Ya kenapa dia bisa meletakkan hal seperti itu? Ternyata saya baca, saya telusuri bukunya, apanya. Dia memberikan insentif bagi pengusaha itu, sehingga dia bisa mengikat pengusaha-pengusaha ini untuk mengikuti pola yang dia bangun. Hal itu yang harus ada di Deli Serdang saat ini, karena Deli Serdang ini luar biasa. Tadi seperti Mas Nugroho bilang, Deli Serdang ini punya pesisir, dia punya kota, dia punya desa, dia punya gunung, punya hutan. Nah, udah pasti ini semua akan mempunyai nilai tambah atau mempunyai daya tarik yang baik bagi seluruh pengusaha. Nah, dan tinggal bagaimana pemerintah ini mengemas Deli Serdang ini untuk sangat layak untuk dijual, sehingga kita jangan lagi berpikir bagaimana APBD yang untuk membangun, tapi bagaimana APBD itu menjadi triggernya untuk modal yang masuk ke Deli Serdang untuk sama-sama membangun kabupaten itu. Itu harapan saya ke depannya. Tapi Bang Aci, persoalan tata ruang Deli Serdang ini kan mesti ditata juga, di mana daerah industri, perumahan, di mana daerah resapan air misalnya gitu kan. Itu kan perlu ditata, jangan investor itu datang misalnya membangun Deli Serdang tersebut, akan tata ruangnya akan bermasalah kan. Gitu. Ya. Bang Aci gimana? Iya betul itu Mas. Jadi kelemahan pemerintah Kabupaten Deli Serdang saat ini itu tidak adanya transparansi tentang bagaimana tata ruang tersebut. Jadi terkadang banyak pengusaha yang sudah membeli lahan. Iya benar. Ya, ternyata sesudah dia beli lahan, dia mau ngurus izinnya terkendala. Akibat lahan itu merupakan LSD, lahan sawah dilindungi. Kalau dari awal pemerintah kabupaten ini sudah mentransparansikan letak tata ruangnya, dan sebenarnya tata ruang itu sendiri pun akan bisa ditinjau setiap 5 tahun, mengikuti dengan progresivitas dari masyarakat tersebut. Tentu kita lebih mudah nih meletakkan tatanan di mana yang harusnya dibuat daerah industri, di mana dibuat harusnya perumahan, di mana pertanian. Dan harusnya sistem musrembang yang ada saat ini menurut saya udah nggak layak lah kalau untuk melakukan satu progresivitas pembangunan. Musrembang itu harusnya tidak hanya melibatkan masyarakat desa ke bawah. Musrembang itu harus melibatkan seluruh unsur. Di situ nanti kalau mau ada dari pengusaha real estate-nya kita undang dari perbankannya, kita undang dari planologinya, kita undang dari akademisinya, kita undang dari masyarakat yang terdampak. Artinya kalau kita memang niat membangun satu progres pembangunan, kita tidak hanya cukup mendatangkan, kita turun ke desa, kecamatan, kita tanya kepala desa apa yang diperlukan. Saya rasa itu nggak cukup. Itu yang harus dirubah stigmanya ke depan, ya. Bagaimana
kita bisa mendengar seluruh anak-anak bangsa yang ada di Kabupaten Deli Serdang ini untuk sama-sama memajukan Deli Serdang, dan itu nanti yang akan kita tuangkan di dalam perda-perda atau Perbup Kabupaten Deli Serdang berikutnya. Itu yang harus kita kerjakan, Mas. Ya. Dari paparan Bang Aci tadi saya lihat cukup visioner, cukup bagus. Saya yang hari ini sebagai aktivis ya banyak mengkritik sebenarnya ke pemerintahan Deli Serdang hari ini. Dengan kita dialog ini sudah terbuka juga pemikiran saya bahwa Bang Aci seorang dokter yang katanya mana mungkin tahu gitu bicara pembangunan gitu. Pasti bicara suntik menyuntik aja yang tahu nih. Tapi dengan kita dialog ini terbuka juga hati saya bahwa Bang Aci ini orang yang visioner gitu. Untuk bicara tata ruang tadi, bicara masuknya swasta ikut membantu. Memang saya rasa kalau APBD aja kurang dengan luasnya ya, 22 kecamatan Deli Serdang, ada pantainya pesisir tuh dari Pantai Labu. Setahu saya Penampakan Perak daerah terpencil nyebrang itu ada Karanggading. Wah, Karanggading gitu kan, dengan luasnya begitu kan butuh swasta yang memang mengerti persoalan tata ruang tersebut kan. Jadi pembangunan berkelanjutan itu jelas nyata gitu. Jadi cukup mungkin untuk masyarakat Deli Serdang, saya rasa dengan visionernya hari ini Dokter Bang Aci ini yang hadir di podcast kita cukup cukup layak untuk kita lihat visinya gitu. Visinya dengan tata kelola dari pembangunan yang ada di Deli Serdang, dan tidak tertutup kemungkinan juga ya Bang, pembangunan rumah sakit baru misalnya. Yang saya tahu hari ini rumah sakit baru itu ada di Pancur Batu sama Bangun Purba, Mas. Bangun Purba ya, rumah sakit ya. Gitu. Mungkin ada pengembangan lagi untuk lebih melayani masyarakat di mengcover 22 kecamatan ini. Gitu. Mungkin ada nanti dari program 100 hari ataupun program setahun Bang Aci ini kan gitu. Gitu. Jadi mesti juga rakyat Deli Serdang mesti tahu juga gitu Bang Aci. Insya Allah Bang Aci terpilih gitu, terpilih menjadi Bupati Deli Serdang. Program 100 harinya itu apa gitu? Jadi Mas, saya kan meletakkan tagline saya itu menjadi Deli Serdang sehat ya. Cuman orang kadang-kadang berpikir ya ini karena mentang-mentang dia dokter dia Deli Serdang sehat gitu. Ya. Sehat itu sebenarnya saya ambil dari bahasa Arab, Mas, ya. Yang artinya siha ya, yang baik dan benar. Jadi Deli Serdang sehat itu Deli Serdang yang baik dan benar dalam beberapa aspek yang akan kita angkat. Nomor satu mungkin nanti dalam sisi pelayanan publiknya. Yang kedua dari sisi pemerintahannya. Yang ketiga dari sisi ekonominya, dan yang terakhir mungkin dari sisi lingkungan masyarakatnya. Di dalam 100 hari mungkin dalam ya insya Allah bila saya terpilih ya, tentu pelayanan publik itulah yang akan menjadi prioritas utama yang harus dikerjakan. Contohnya apa di pelayanan publik? Tentu nomor satu bagaimana mempermudah semua regulasi yang ada saat ini, ya, memperpendek rantai birokrasi yang ada saat ini, ya, seperti proses perizinan, proses kependudukan, proses pembuatan akte dan yang lainnya, ya. Nah, dan udah saatnya juga kita saat ini untuk administrasi itu sudah melalui level masuk ke dalam tahap digitalisasi. Ya kita nggak bisa lupa bahwa Deli Serdang ini masih mengalami satu isu yang krusial yang besar, yaitu isu pemekaran. Nah, ada 10-11 kecamatan yang akan mau memekarkan dengan alasan satu, tertinggal ataupun sulitnya ke Lubuk Pakam misalkan mengurus sesuatu. Itulah yang harus menjadi terobosan 100 hari. Bagaimana masyarakat itu di dalam 100 hari pemerintahan baru merasa bahwa jarak itu sudah tidak ada. Bahwa jarak itu ternyata hanyalah ukuran kalau kita naik kendaraan. Tapi di dalam pengurusan seluruh aspek sosialnya, jarak itu ternyata bukanlah satu masalah kendala yang berarti. Itu target saya yang harus selesai di dalam 100 hari pemerintahan yang baru nanti, Mas. Mungkin itu. Oke, ya. Terima kasih Bang Aci. Itu penjelasan untuk masyarakat Deli Serdang yang ingin mengetahui sosok Bang Aci, Dr. Asruddin Tambunan,
yang hari ini mencalonkan menjadi calon bupati di Deli Serdang. Ya. Kan gitu kan Bang. Ya aku sebenarnya ada menggelitik sih Bang di hati aku Bang. Deli Serdang ini kan daerah besar, salah satu kota besar di Sumatera Utara nomor 2 setelah Medan ya, sebagai. Tapi kita punya bandara internasional Bang, tapi kok gak ada oleh-oleh khas Deli Serdang Bang, itu perlu perhatian khusus Bang. Kalau aku menggelitik itu yang hal-hal yang kecil aja kan, itu akan meningkatkan UKM gitu. Karena kita punya bandara kebetulan di Deli Serdang, karena kita tahu kan Bingka Ambon atau Bulu Meranti kan punya Medan gitu. Kalau Lemang Batok, Tebing gitu. Saya menggelitik saya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat kecil itu kan UKM itu dari oleh-oleh khas Deli Serdang. Mungkin perlu jadi perhatian kalau insya Allah Bang Aci menjadi Bupati Deli Serdang. Ya Mas, memang kita ini satu kabupaten yang dengan punya hampir semua unsur pendukung, namun kita tidak mampu memaksimalkan unsur pendukung itu. Ya, satu hal yang pasti, budaya tradisional, makanan, pakaian atau apapun namanya, itu kan sudah ada dari zaman leluhur kita. Tinggal bagaimana sekarang kita menghargai adat budaya itu sendiri. Bila nanti pemerintah ini mampu menghargai adat budaya itu dengan mengadakan berbagai event terkait budaya, makanan, pakaian dan yang lainnya. Mungkin makan makanan yang seperti bubur hijaunya Melayu atau apa yang lain itu akan muncul kembali. Bubur pedas dan itu nanti yang akan terakhirnya akan kita suguhkan kepada masyarakat yang akan datang di Kabupaten Deli Serdang. Ya saya selama perjalanan berapa minggu ini saya agak takjub juga itu dengan masyarakat Punderrejo tuh Mas Bro. Ya. Mereka mampu membuatkan satu kuliner jajanan pagi. Ya. Di situ semua makanan tradisional ada. Ya. Alangkah baiknya kalau itu tidak hanya di Punderrejo, tapi juga di desa-desa lain atau kecamatan lain. Tentu selain itu membangkitkan UMKM, juga akan menggairahkan bagaimana potensi masyarakat, budaya dan yang lainnya ada di situ. Karena dengan kita, tapi perlu fasilitasi pemerintah di situ. Ya. Jangan kita biarkan masyarakat itu hanya yang berusaha membuat satu pasar tersebut. Kita harus bantu fasilitasi. Kita harus bantu orang supaya datang. Ya gampangnya cuma satu, turun aja tuh. Mungkin bupati, wakil bupatinya, sekdanya, setiap ada pasar tradisional itu turun. Bawa itu SKPD, bawa itu camatnya, bawa itu kepala desanya. Setiap minggu turun. Tentu orang akan lama-lama akan datang situ. Karena kan orang Indonesia cuma satu, di mana orang ramai situ dia datang ya. Jadi kita harus punya visi-visi yang seperti itu, bagaimana memajukan hal seperti itu. Karena kalau begitu nanti itu rame, tentu orang akan mencoba berkreasi. Ya, berkreasi. Mungkin selama ini dia bosan hanya untuk buat makanan ayam aja. Tentu dia akan cari makanan apa lagi yang mungkin bisa menjadi daya tarik masyarakat ke depannya. Tidak tertutup makanan-makanan tradisional yang seperti itu. Dan itu nanti yang akan menjadi daya tarik Deli Serdang ini ke depannya. Bisa jadi ikon ya. Jadi ikon baru gitu. Ikon baru di Deli Serdang. Banyak ide yang memang yang ada lah di kepala saya ini. Itu juga yang menjadi yang membuat saya itu kepingin jadi seorang kepala daerah. Jadi kepala daerah, punya punya kebijakan yang lebih besar, apalagi abang orang kesehatan, pasti abang mengerti gitu kan. Pasti kesehatan itu kan suatu hal yang mutlak untuk seorang manusia kan. Jadi abang punya kebijakan yang cukup besar jadi kepala daerah gitu. Jadi beberapa hal juga persoalan Deli Serdang ini bang, persoalan sebenarnya sedikit saya ingin saya singgung juga bang, persoalan tanah bang, tanah XHGU ini bang, gitu. Kan memang kita tahu bang, persoalan tanah XHGU ini kan stakeholdernya tetap pusat ya, betul. Menteri BUMN, gitu. Jadi apa tanggapan abang tentang itu bang? Memang dari mulai ayahanda saya lah ya, jadi bupati, itu ada lebih kurang 5.800 hektar itu tanah XHGU itu. Ya memang sampai saat ini yang masih terselesaikan itu hanya beberapa titik seperti mungkin di Medan Estate, Citraland,
mungkin di Sena, ya, dengan sport center yang lainnya, ya, di Gria kali sebagian, ya. Tapi yang perlu digarisbawahi memang tanah-tanah itu lepasnya memang di zaman mendiang bapak saya jadi bupati. Ya. Artinya perlu memang keberanian seorang pimpinan daerah untuk memberikan usulan ke pusat atau memberikan satu arah di pusat bagaimana pemanfaatan lahan ex-HGU ini. Karena begini, bukan tidak sedikit lahan ex-HGU sekarang ini yang tidak berproduksi, Mas. Dia hanya dibiarkan sebagai lahan kosong. Dan jujur aja terlalu banyak juga kepentingan fasilitas umum untuk pemerintah kabupaten yang memang masih belum bisa diakomodir. Baik itu dalam sekolah baru ya, tempat pemakaman umum, ya, rumah ibadah, ya, ataupun tempat-tempat rekreasi umum. Dan saya berharap kalaupun nanti 5.800 tunggal lepas, tapi saya ingin berjuang bagaimana tanah-tanah ex-HGU itu bisa dipinjam pakaikan kepada pemerintah kabupaten untuk membangun seluruh fasum-fasum yang ada. Ya. Mungkin nanti ke depannya saya berharap juga dengan pemerintahan Bapak Prabowo Subianto, ya, tanah-tanah ex-HGU ini akan mempunyai nanti titik terangnya bagaimana pelepasannya ke depannya. Ya, kita berharap ini bisa nanti ke masyarakat, tapi itu memang sama tadi saya sepakat dengan Mas Nugroho, memang regulasinya ada di pemerintah pusat, tapi pemerintah daerah ya bisa mengusulkan atau bisa menjadikan bahan pertimbangan lah kepada pemerintah pusat bagaimana nasib lahan-lahan ini ke depannya. Namun kalau bisa ya dipakailah untuk kepentingan fasilitas umumnya masyarakat Deli Serdang. Itu harapannya memang. Oke, menarik juga Ya. Pak Dokter. Siap, Mas. Perbincangan kita ini, tapi ada satu juga ketinggalan nih. Hari ini kan Pak Prabowo Presiden terpilih itu ada program ketahanan pangan dengan buat makan gratis. Persoalan di Deli Serdang kan dulu setahu saya masih kecil tuh Deli Serdang salah satu lumbung pangan di Sumatera Utara gitu. Jadi target Bang Aci kalau terpilih bicara ketahanan pangan itu gimana, Bang? Baik, Mas. Jadi dulu waktu zaman Bapak Presiden Soeharto itu negara ini sempat namanya swasembada pangan ya. Tapi kalau menurut saya dengan luasnya lahan yang masih ada di Nusantara lah ataupun di Deli Serdang ini, harusnya kita tidak hanya sampai di swasembada pangan lah, harusnya sampai malah di kedaulatan pangan lah menurut saya. Ya, Deli Serdang tentu punya potensi untuk itu, apalagi sejalan dengan kebijakan Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto dengan food estate-nya. Dibangun lahan-lahan di Kalimantan, Irian. Ya, mungkin kalau di Deli Serdang ya banyak juga lahan-lahan yang harusnya bisa dibangun yang sudah tersedia gitu. Seperti lahan-lahan ex-HGU yang ngapain kita merubah fungsi tata ruang hutan yang ada, kenapa nggak kita pakai saja tata ruang ex-HGU tersebut, ya. Dengan begitu hutan kita masih ada, lahan kita tetap produktif, ya kan? Dan hal-hal yang kita harapkan untuk memenuhi semua swasembada pangan, kedaulatan pangan itu ya akan lebih mudah kita dapatkan. Itu harapannya nanti memang saya berharap besar. Kalau Abang insya Allah terpilih ya, terpilih, akan lebih memperhatikan sektor pertanian bicara ketahanan pangan ini. Iya, dan harapannya itu juga nanti akan didukung oleh Bapak Prabowo selaku Presiden terpilih. Bagaimana isu dengan pangan ini menjadi salah satu isu yang paling krusial. Karena bagaimanapun ke depannya Mas Nugroho, ya, isu pangan itu termasuk salah satu isu dunia yang paling sering dibicarakan lah. Artinya siapa media, yang menguasai pangan harusnya dia yang akan menguasai dunia ke depannya. Benar. Jadi Bang, ini kan ada di pemerintah kan ada Muspida ya. Muspida salah satunya kita tahu itu ada DPR ya, legislatif gitu.
Menurut Abang harmonisasi, insya Allah Bang Aci ini memimpin harmonisasi terhadap Dewan Perwakilan Rakyat di Deli Serdang gimana Bang? Ya baik Mas, jadi DPRD Kabupaten Kota itu kan merupakan lembaga yang pengawas, juga sebagai lembaga yang mensahkan peraturan daerah. Jadi semua program bupati, program yang diturunkan, di breakdownkan ke dinas-dinas itu, bila tidak disetujui oleh Dewan, tentu tidak akan bisa berimplikasi apapun ke masyarakat. Ya harapannya bagaimana kita bisa menerima semua aspirasi atau pokok pikiran dari seluruh teman-teman di DPRD Kabupaten, ya, menjaga harmonisasi yang baik sehingga seluruh program yang berpihak kepada masyarakat ini akan disetujui dan diawasi dan betul-betul tepat sasarannya kepada masyarakat. Mungkin teman-teman di DPRD tentu dengan mereka punya konstituen juga yang harus mereka bina, mereka jaga, ya, dengan pokok pikiran dan harmonisasi yang jelas dari kita antara legislatif dengan eksekutif, tentu ini akan menguntungkan kedua belah pihak ke depannya, Mas Nugroho. Mungkin itu dari saya. Oke, makasih Bang Aci atas pendapatnya persoalan harmonisasi terhadap DPR, persoalan ketahanan pangan, karena Pak Prabowo pun program ketahanan pangan salah satu titik titik dari pemerintahan Bapak Prabowo tersebut gitu. Terima kasih ya Bang, Bang Aci telah mau hadir di sini. Mungkin makasih Mas. Cukup singkat dan padat kita ya. Ini sebenarnya untuk masyarakat Deli Serdang yang hadir, yang akan menonton podcast ini Dr. Aci, kalau menurut pendapat saya ya, dan mungkin masyarakat Deli Serdang dari podcast ini bisa menilai punya visi yang jelas untuk pembangunan Deli Serdang ke depannya untuk 5 tahun. Mungkin dari podcast ini akan memilih Dr. Asruddin Tambunan pada tanggal 27 November. Saya yang hari ini saya sebenarnya mengkritik mungkin Dr. Aci mengkritik keras gitu. Tapi saya sadar gitu, sebenarnya mengkritik saya itu untuk kebaikan sih, untuk kebaikan pembangunan Deli Serdang. Dan hari ini sosok yang saya lihat, saya berani ngomong langsung ke orangnya, gak di belakang kan. Saya bawa pengkritik gitu. Saya melihat sosok Dr. Aci ini adalah sosok yang visioner, akan membawa ke depannya Deli Serdang itu akan lebih baik. Semoga Insya Allah, Mas. Insya Allah Mas, siap. Semoga rakyat Deli Serdang bisa memilihnya tanggal 27 November. Terima kasih Bang. Siap, telah Mas podcast Nugroho. ini. Luar biasa. Baik, terima kasih kepada seluruh masyarakat Deli Serdang yang telah mengikuti acara podcast pada hari ini. Luar biasa percakapan kami dengan Mas Nugroho. Kami berharap percakapan hari ini sedikit menggambarkan bagaimana visi misi pasangan Asruddin Tambunan dan Nolom Suwondo di dalam kontestasi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang periode 2025-2030. Kami berharap apa yang kami tawarkan ini menjadi salah satu bentuk hal yang bisa menggugah masyarakat untuk memilih pasangan kami, pasangan nomor 02 di tanggal 27 November 2024. Dan kami berharap partisipasi masyarakat Kabupaten Deli Serdang dengan datang berbondong-bondong ke TPS, lakukanlah nomor 1, datang ke TPS, coblos nomor 2, dan yang ketiga pulang. Dan kita berharap nomor 02 menjadi pemenang di kontestasi 2024 tanggal 27 November. Terima kasih.